Bangun pagiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja keras kami membuat aplikasi. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Herlambang dengan NPM 126. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM 19. Perkenalkan, nama saya Iswanto Hanif dengan NPM 089. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafan Abdullah dengan nomor NPM 020. Perkenalkan, nama saya Zaidan Arinata dengan NPM 170. Perkenalkan, nama saya Santo dengan NPM 140. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan kenapa kami membuat aplikasi ini. Aplikasi kami itu judulnya, nama aplikasinya Unievent. Jadi Unievent ini itu tuh aplikasi buat kampus. Karena menurut kami, ketika kami sebagai mahasiswa ingin mengetahui ada event apa di kampus, atau ada seminar apa di kampus, atau ada organisasi apa di kampus, itu kami merasa kesulitan melihat mading di kampus kami itu tuh kurang banget. Nah, jadi kami putusin buat bikin aplikasi itu. Aplikasinya itu tuh jadi ngebuat mahasiswa kalau pengen ikut event, seminar, terus organisasi atau UKM, itu tuh mempermudah hal itu. Makanya kami bikin aplikasi ini. Nah, aplikasi ini dibuat dengan beberapa komponen. Komponen yang kami pakai itu ada navbar, terus bottom, sama profil seminar. Kayak buat foto-fotonya gitu. Nah, dari navbar ini kita buat itu tuh pakai rectangle segala macam, terus ada pakai iconify juga. Kalau dari bottom itu juga sama, pakai rectangle juga, terus radiusnya kami kecilin, kami gedein biar ngebentuk kayak bottom. Selanjutnya juga ada di bagian profil seminar ini, kami juga memakai frame dengan ukuran berapa nih? 280 lebarnya, 160 tuh tingginya. Kayak beginilah tampilannya. Terus selanjutnya tuh ada warna-warna yang kami pakai ini tuh lumayan banyak. Ya biar target kita kan mahasiswa ya, supaya mahasiswanya lebih suka aja gitu sama tampilannya karena warnanya menarik. Nah, selanjutnya itu tuh dari tampilan awalnya dulu. Di tampilan awal ini tuh screen tampilan pembuka aplikasi Unievent. Tujuannya untuk memperkenalkan identitas aplikasi sebelum user masuk ke fitur utamanya. Di bagian tengah itu tuh, di bagian tengah atas ada logo sekaligus nama aplikasi supaya branding aplikasinya gampang terlihat sama pengguna. Warna yang kami pilih ini tuh di bagian awal ungu supaya menarik mata mahasiswa agar lebih wah gitu. Nah, lanjutnya kalau di bagian onboarding yang pertama ini tuh kami menaruh logo ini tujuannya supaya mengenalkan aplikasi kita tuh tujuannya mau ngapain. Nah, selanjutnya tuh ada onboarding yang kedua, sama ini tujuannya biar mahasiswa paham sama aplikasi kita. Terus selanjutnya ada di Selanjutnya halaman 4, yaitu onboarding yang terakhir. Nah, pada halaman ini menjelaskan bahwa aplikasi dapat membantu meningkatkan relasi dan networking mahasiswa melalui event kampus. Nah, di sini ada tombol mulai sekarang dibuat lebih menonjol karena merupakan tombol utama sebelum masuk ke aplikasi. Dari sisi UX,
Alur onboarding dibuat singkat agar pengguna tidak merasa bosan sebelum menggunakan aplikasi. Nah, yang selanjutnya pada halaman kelima, di sini saat ini merupakan halaman login pada aplikasi. Di sini juga ada tombol masuk dan daftar, dan memasuki email atau nomor telepon, dan memasuki kata sandi, dan juga ada opsi untuk login menggunakan Google, Apple, ataupun Facebook. Nah, desain ini dibuat secara sederhana dan familiar agar pengguna langsung memahami cara penggunaannya tanpa perlu belajar terlebih dahulu. Pada penggunaan warna putih di sini membantu untuk meningkatkan readability, sedangkan pada tombol ungu ini membantu untuk menarik fokus para pengguna. Baik, selanjutnya pada slide ini yaitu pada bagian daftar, halaman ini digunakan untuk membuat akun baru. Yang dimana file ini disusun secara vertikal agar nyaman digunakan di smartphone. Input form dibuat rounded untuk memberikan kesan modern dan friendly. Pada UX, form dibuat tidak terlalu ramai agar pengguna dapat mengisi data dengan lebih cepat dan mudah. Nah, jadi pada daftar akun baru ini, di mana kalian ini disuruh untuk melengkapi data-data kalian dari nama lengkap, email, nomor HP, dan kata sandi. Setelah semuanya lengkap, setelah semuanya kalian masukkan, baru kalian bisa melanjutkan dengan mempencet tombol daftar. Nah, selanjutnya pada slide ketujuh adalah bagian home. Yang dimana ini merupakan halaman utama pada aplikasi. Pada bagian atas terdapat creating personal untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif. Di tengah ini terdapat event rekomendasi berbentuk card horizontal agar pengguna dapat melihat banyak event hanya dengan melakukan swipe. Kemudian terdapat kategori populer dan event terdekat untuk membantu pengguna menemukan event dengan lebih cepat. Nah, di mana kalian itu misalkan kalian ingin mencari event rekomendasi, kalian tinggal scroll aja ya ke samping secara horizontal, dan ketika kalian ingin mencari event terdekat kalian bisa scroll ke bawah pada bagian vertikal. Selanjutnya selanjutnya pada slide 8 ini adalah explore event, yang dimana ini tuh berfungsi untuk mencari dan mengeksplor event. Di bagian atas ini terdapat tombol search bar dan filter untuk mempermudah pencarian. Informasi event ditampilkan menggunakan chart layout karena lebih terstruktur dan mudah dibaca. UX pada halaman ini fokus pada kemudahan navigasi dan pencarian informasi. Nah, misalkan kalian ingin mencari nih informasi tentang seminar, terus tentang webinar dan lomba-lomba, itu kalian tinggal pencet tombol cari. Yang dimana ketika kalian pencet tombol cari itu, nantinya kalian bisa tahu apa yang kalian inginkan. Nah, di sini tuh ada rekomendasi untuk kalian, di mana rekomendasi ini yang akan memudahkan kalian untuk mencari apa yang kalian inginkan. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di bawahnya ini ada event terbaru, yang dimana itu tuh bisa di scroll ke bawah aja dengan pada bagian vertikal. Oke, next. Selanjutnya pada frame ke-9 ini, frame ini akan menjelaskan tentang alur selanjutnya dari frame 8. Jadi ketika kalian mengklik pencarian, yang bar pencarian event, akan keluar frame 9 seperti pada frame 9 di sini. Jadi di sini ada pencarian, ada bar pencarian, di bawahnya ada pencarian terakhir, yang dimana jika kalian
sudah mencari atau melakukan searching, akan muncul riwayat di bawahnya ini, pencarian terakhir. Selanjutnya di bawahnya ada event populer, yang dimana itu akan merekomendasikan kalian event-event trending saat ini di kampus nasional. Selanjutnya di frame 10 di bagian kategori, di sini halaman kategori membantu pengguna mencari event berdasarkan jenis kegiatan seperti seminar, webinar, lomba, workshop, dan training. Setiap kategori menggunakan ikon berbeda agar pengguna dapat mengenali kategori dengan cepat hanya melalui visual. Layout grid dipilih agar tampil lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya di slide 11, di sini ada detail event. Pada halaman detail event ditampilkan informasi lengkap mengenai kegiatan, mulai dari nama event, tanggal, lokasi, rundown, pembicara, hingga harga tiket. Gambar banner dibuat besar agar menarik perhatian pengguna dan meningkatkan ketertarikan terhadap event tersebut. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada slide ke-12, yaitu checkout. Jadi slide ini itu merupakan halaman checkout atau konfirmasi pemesanan tiket. Di sini pengguna dapat melihat detail event, data peserta, dan total pembayaran. Informasi dibuat sederhana agar pengguna tidak bingung saat melakukan registrasi. Lalu di slide ke-13 ada pilih tiket. Jadi di menuan pilih tiket ini menampilkan daftar event yang sudah didaftarkan oleh pengguna. Informasi status tiket dibuat jelas agar pengguna dapat mengetahui event mana yang aktif atau sudah selesai. Selanjutnya ada slide yang ke-14, tiket saya. Ya, menampilkan daftar event yang sudah didaftarkan oleh pengguna. Informasi status tiket dibuat jelas agar pengguna dapat mengetahui event mana yang aktif atau sudah selesai. Coba tolong ulang ke slide 12 yang pilih tiket. Yang itu pilih tiket. Oke, jadi pilih tiket ini digunakan untuk memilih jenis tiket. Itu ada reguler, VIP, dan group. Jadi pilihan tiket yang aktif diberikan highlight warna ungu agar pengguna mengetahui pilihan yang sedang digunakan. Langsung aja lompat ke itu QR tiket. Ya. Jadi di sini halaman ini menampilkan QR code sebagai tiket digital. QR code digunakan agar proses check-in menjadi cepat dan praktis tanpa perlu tiket fisik. Bisa dibuat minimalis agar fokus utama pengguna langsung pada QR code. Selanjutnya yaitu notifikasi. Halaman notifikasi berfungsi memberikan update terbaru mengenai event maupun perubahan jadwal. Notifikasi dibuat dalam bentuk agar informasi tetap rapi dan mudah dibaca. Dan selanjutnya untuk simpan event memungkinkan pengguna menyimpan event favorit mereka. Tujuannya agar pengguna dapat melihat kembali event yang menarik dan perlu mencarinya dari awal. Selanjutnya, manager event. Dalam halaman manager ini membantu pengguna mengatur jadwal kegiatan. Dengan diberikan highlight warna ungu lebih dik, dan fitur ini membantu pengguna menghindari bentrok jadwal event. Selanjutnya yaitu slide 19, yaitu bagian profil. Nah, bagian profil ini pengguna dapat mengubah data pribadi mereka sendiri. Yaitu ada tiket saya, di sini ada event dan riwayat pendaftaran, pembayaran, dan pengaturan. Nah, form ini dibuat clean dan simple agar para pengguna ini mudah digunakan oleh semua pengguna. Selanjutnya. San. Ya, ini di bagian edit profil. Ini terdapat ada nama lengkap, email, nomor HP,
fakultas. Tujuannya biar bisa ngelihat apa kalau kalian mau ngubah-ngubah nama kalian atau email kalian tuh bisa banget di bagian edit profil. Terus selanjutnya di frame 21 itu ya kan di bagian slide 21 ini tuh pengaturan. Tujuannya di sini tuh biar bisa kalau kalian pengen ngubah kata sandi atau bahasanya itu bisa di bagian pengaturan. Kayak mau aktifin notifikasi atau mode gelap itu bisa di bagian ini. Terus pada frame yang kedua-dua Jadi lanjut ke slide 22 ya. Riwayat pendaftaran. Jadi halaman terakhir ini merupakan riwayat pendaftaran event. Jadi pengguna dapat melihat event yang sedang berlangsung, event selesai, status pembayaran, dan status tiket. Dengan fitur ini, pengguna dapat memantau seluruh aktivitas event mereka dalam satu halaman. Oke. Next, mulai pada tadi tombol-tombolnya dicobain dari awal. nah ini taruh bentar. dari frame Nah, 0. ini prototype yang kita pakai. Low-nya ya kak, banyak banget. Dan ini kalau aplikasinya kita coba play. Dari frame 0 coba klik dulu. Sorry. Kelihatan nggak? Di ini di share screen-nya nggak keluar. Udah kelihatan yang penting di ininya kelihatan kan? Di share Ada screen-nya nggak lagi. keluar sih. Share screen-nya harus di ini lagi, ulang lagi. Aksesnya buat semua layar. Nah ini ada frame awal. Kalau diklik kayak begini, Oke. masukin data-data kalian, terus Klik daftar dulu coba. Yang sebelumnya. Nah, daftar. bisa klik daftar juga tuh. Kalau kalian nggak punya akun, kalian bisa daftar, masukin segala macam. Kalau yang di bagian masuk ini, kalau kalian udah punya akun, jadi bisa langsung. Pakai Google. Terus di bagian ini ada ya tadilah tuh yang kayak begitu. Bisa diklik semua ya. Kembali. Nggak bisa kembalinya. Nah ini tuh ada kategori, terus di bagian akun juga bisa diklik. Terus di simpan juga ada. Ini di bagian simpan tuh kalau kalian pengen nyimpan aja gitu. Udah lah ya, Lanjut masih ada dikit lagi. di tiket ya. Nah, tiket saya. Tiket, terus yang Yang lihat Terus ya. tiket. Yang lihat tiket klik. Nah, Tapi dia nggak bisa back lagi tahu. nggak bisa di Iya. kembali. Nah, ini notifikasi. di bagian notifikasi ini ada juga tuh. Wah, keren banget ini. Tuh, Keren banget itu Bang Dim. Masya Allah. di bagian semua bisa udah. Udah lah. Jadi itu aja kak yang mau kita presentasiin. Kalau ada kurangnya, namanya juga Oh, bisa tuh. manusia. Di akun. Terakhir. Kata-kata Bang Dim, Di, kata-kata. di pengaturan. Oh, ini Nih. pengaturan juga bisa nih tuh. Riwayat pendaftaran kalau nggak salah ada. Riwayat. Coba gerak. Riwayat pembayaran ada. Itu di coba gerak. Oh iya ini. Kembali. Bukan mencet itu di bawah. Nah, scroll ke atas. Nah di sini juga bisa.
sini. Ya udah kak, ntar intinya kalau kakaknya mau ngeliat lebih lanjut, ntar kan kita ngumpulinnya ngasih link Figma-nya tuh, kakak bisa play aja dari situ. Ya udah, sekian dari kelompok 1. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So long, so. So long.